saya dari dulu sebenarnya waktu itu juga pernah saya sampaikan, saya memang memutuskan ketika berbisnis itu keputusan bisnis itu di tangan saya sendiri, gitu. Jadi saya memastikan setiap keputusan bisnis itu ditentukan oleh diri saya sendiri, bukan oleh orang lain. Di dalam salah satu, kenapa tadi saya cerita sedikit bocoran tentang Zahrana, kenapa Zahrana tiba-tiba dia butuh konsultasi yang mahalnya luar biasa, karena dia keluar dari prinsip yang saya sampaikan. Saya sampaikan bisnis itu harus di tangan kita sendiri keputusannya. Nah akhirnya dia karena pengen percepatan, gandenglah itu yang namanya distributor. Makanya penjualannya langsung, kecepatannya tinggi. Tapi nasibnya ditentukan distributor. Itu namanya kita dalam bisnis itu kita sedang bikin tali gantungan untuk bisnis kita sendiri. Itu kenapa saya dari dulu nggak mau. Model bisnis apapun boleh sebenarnya ya. Tapi kalau sudah ke situ, ketahuilah resikonya itu loh maksudnya. Ini loh, pahami betul ini. Kalau sudah main ke situ, ketahuilah bahwa nasib Anda sekarang ditentukan oleh orang lain. Teman Anda mau buka kemitraan ayam itu, ternak ayam itu. Saya bilang, ya nggak apa-apa, seperti itu. Tapi mesti nasibnya ditentukan oleh oleh perusahaan, oleh pabrik, di mana dia suplai DOC-nya, dia suplai pakannya, dia suplai vaksinnya dan lain sebagainya. Dan dia yang bikin harga belinya. Kan begitu. Kalau sudah mau ke situ, ketahuilah memang Anda nggak punya kemerdekaan untuk menentukan sesuatu. Itu. Ini ya dari model bisnisnya. Makanya saya memilih dari dulu, sekalipun bisnis ini ya, ini bisnis besar, kita cuma dikendalikan, atau kita bisnis kecil tapi kita merdeka 100%. Saya memang memilih yang kecil, tapi saya menentukan segala arahnya sendiri. Itu artinya mau cepat, mau lambat, mau apa, itu kan, mau tutup, mau buka cabang, mau apa, terserah kita sendiri, punya kita sendiri, nggak terkait dengan kebijakan orang lain. Ini ya, ini pahami dulu. Bukan salah maksudnya. Model jenengan bukan salah, tapi ketahuilah resikonya, gitu loh. Satu. Yang kedua, kalau sudah seperti itu, maka strategi yang harus dilakukan itu diantaranya, ini sebenarnya sama lah kayak teman-teman yang main di fashion juga begitu. Ketika bahan tiba-tiba tadinya tiba-tiba dicari hilang, nggak ada mahal, nggak ketemu lagi, itu sudah seperti itu permainannya dari dulu. Begitu terus berulang-ulang, hanya mampu bertahan mereka yang kuat stok produk besar-besaran itu mereka stabil, itu nggak terpengaruh karena ketika barang ada dia bisa stok produk sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah maka yang seperti ini kita golongkan dulu begini kan. Kita dari fundamentalnya dulu ya, bukan dari teknisnya. Saya bahas fundamental. Bisnis yang menyenangkan buat itu, jangan proyeksikan untuk penghasilan atau untuk kaya, gitu. Karena bisnis itu modelingnya ada dua. Satu, bisnis for rich, bisnis supaya kita nanti membangun kekayaan dari situ, atau bisnis for life, bisnis yang kita untuk bertahan hidup. Kalau ada apa-apa, ya minimal kita bisa makan dari situ. Gitu loh. Bisnis for rich itu kita gambarkan itu kapal besar, yang nantinya ini bakal yang menjadikan kita besar itu. Atau skoci itu for life. Kalau kapal besar tenggelam, dia masih akan hidup, gitu kan? Masih akan hidup. Saya itu ada 9 sumber pemasukan itu yang sudah saya
lakukan itu lebih dari berapa 17 tahun. Saya berusaha nambah poin lagi ini maksudnya, karena apa namanya, sumber pemasukan kita kalau cuma satu itu, wah sekali itu kena kacau dan karuan. Yang saya proyeksikan forward itu dua, walaupun posisi saat ini lagi malah yang guncang malah yang dua, gitu loh. Dari kemarin COVID ini yang mau proyeksikan forward, yang untuk membangun kekayaan ini malah yang kacau ini, gitu. Malah yang berantakan. Akhirnya saya di dalam perjalanan sekian tahun itu justru yang sekoci ini, yang 7 ini yang stabil. Karena dia kecil-kecil, stabil itu, diurusi gampang gitu. Jadi diurusi kan nggak pusing-pusing gitu, nggak kebanyakan ngeluarin duit, nggak kebanyakan operasional gitu. Tapi ada hasilnya, walaupun kecil-kecil tapi kan banyak gitu. Maka akhirnya COVID kayak apa, walaupun yang 2 goncang, yang besar 2 goncang, yang 7 aman, gitu kan. Nah, itu yang banyak proyeksikan, terutama di pramuka itu apakah yang memang mau dijadikan sebagai bisnis for rich atau bisnis for life? Kayaknya yang bisnis untuk kekayaan gitu. Kalau yang untuk bertahan hidup sudah ada. Nah, berarti aman ya. Nah, karena memang harus punya itu, nggak boleh nggak punya. Itu. Yang membedakan antara kita memilih bisnis yang untuk kekayaan untuk hidup itu kriterianya gimana, Dad? Ya sebenarnya begini, suatu saat mungkin bisa berubah. Jadi tadinya for life sih. Loh kok itu tiba-tiba malah yang bagus misalkan, kan kita nggak ngerti itu. Tapi di dalam mengurusi bisnisnya, kita secara sederhananya, apa namanya, ketika itu yang for life itu, bisnis ini kecil, namanya skoci kan kecil. Bisnisnya kecil, bikinnya gampang, manajemennya gampang, semuanya serba gampang. Hasilnya tapi kecil. Gitu loh. Karakternya begitu. Ya memang namanya bikin skoci kecil itu kan, ya memang hasilnya kecil itu. Jadi memang tidak diproyeksikan jadi kapal besar, memang cuma mau ya kecil aja lah, ya biar yang penting jalan lah, gitu misalkan. Itu loh. Nah, misalkan punya tukang yang bikin meja belajar misalkan, ya sudah dikonsinyasikan, ditaruh di mana-mana, hasilnya kecil sih gitu kan, tapi dia stabil dan manajemennya gampang. Tinggal ditaruh, dititipin di toko-toko buku, ini saya titip ini ya, kalau laku ambil, ini laku ambil. Enggak ya enggak apa-apa, belum laku enggak apa-apa, wong kayu gitu, enggak bakalan busuk. Itu kan sederhana gitu loh, paham nggak? Kita mikirnya itu enggak terus malam enggak bisa tidur kan, enggak gitu loh. Tinggal ya udah sebulan sekali dilewati. Nanti kalau di toko itu sudah habis meja belajarnya, dikasih 2 lagi misalkan, habis 2 taruh 2. Sesederhana itu. Tapi hasilnya kalau cuma buat bertahan hidup bisa. Tapi kalau diharapkan mau jadi milioner itu berat gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Gitu. Tapi ngurusinya enteng nggak kayak gitu? Enteng aja. Enteng banget. Kita nggak terlalu ribet dengan manajemen apa, nggak ribet-ribet, sederhana banget itu. Ini kalau busuk gimana gitu, nggak ada itu ya. Itu ya, paham ya? Nah itu namanya bisnis for life. Itu memang dia proyeksinya skoci untuk keselamatan aja. Itu untuk keselamatan aja, bukan untuk bayar, itu enggak. Nah kalau sudah punya skoci kayak gini itu sudah enak. Dalam artian mau ekspansi mau melakukan hal-hal lain itu bisa mudah, bisa lebih mudah. Contoh misalkan dalam kasus ini mulai sedikit teknis, di mana ketika problem, misalkan kita mampu memenuhi 100, tapi habis itu kalau problem tiba-tiba habis gitu. Atau kita menjangkaunya keberatan, misalkan sebenarnya kita punya kemampuan mengatasi 100 gitu, mengatasi 100, cuma kan keputusannya masalahnya suppliernya bisa tiba-tiba nggak ada dan lain sebagainya kan gitu. Maka untuk untuk menjaga ini, itu yang pertama, itu bisa dengan kita itu nggak memaksimalkan itu. Misalkan kita bisa, menurut teori kita itu kita 100 kayaknya bisa, tapi yang aman berapa? Mungkin 80 gitu. Berarti lama. Iya, lama. Tapi kalau kita memang kepingin tidak mengecewakan customer, ya begitu. Artinya enggak semuanya kita keluarkan. Satu. Yang kedua, kalau di dalam
teman-teman di fashion juga. Mereka menjalin karena begini loh, sebenarnya setiap orang itu punya problemnya masing-masing. Setiap orang punya problem masing-masing. Di mana ada teman itu yang produksi tapi dia nggak ngerti jual kemana itu. Tapi ada yang bisa jualan, nggak ada barangnya gitu. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu dengan teman-teman yang memang misalkan kalau kayak saya nggak ngerti ya detail usahanya panjenengan itu. Teman-teman yang misalkan mampu produksi, kalau kamu mampu kasih spesifikasi kayak gini, kita bisa kerjasama. Dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman. Beberapa yang saya kenal itu untuk yang seragam sekolah dan lain-lain itu modelnya begitu. Ini spesifikasi saya kayak gini, kamu bisa nggak ngadain kita kerjasama? Itu saran saya kalau untuk awal jangan tertarik untuk produksi sendiri. Problem itu lebih ribet lagi maksudnya. Ya lebih ribet lagi. Itu. Yang ketiga main kualitas berbeda berbeda segmen. Misalkan kalau sekarang ini melimpah ini yang kayak gini, tapi sebentar lagi nggak ada. Kan kita sebenarnya siklusnya sudah hafal itu kan, sudah hafal aslinya. Teman-teman di fashion kayak gitu juga gitu. Maka waktu itu lah saya kalau sekarang nyari bahan gampang, begitu besok sebentar lagi tahu-tahu bahannya sudah nggak ada. Yang bahan yang sesuai harga itu misalkan yang harga 200 nanti gamis satu harganya 250.000 itu sudah nggak ada lagi. Adanya yang bahan yang tebal yang bagus yang itu. Nah maka strategi yang biasa dipakai itu adalah dengan penawaran segmentasi berbeda. Misalkan kayak sarung, paham sarung ya? Sarung itu dia itu sama-sama misalkan wadimor. Dia punya wadimor, dia punya yang premium, dia punya yang 650, 750 sekian gitu hasilnya. Karena nggak mesti yang biasa ada. Itu. Jadi begitu yang biasa nggak ada, tapi minimal dia masih ada yang kualitas yang berbeda, sehingga nggak sampai nggak ada sama sekali. Itu ya. Nah kalau yang ketiga ini tetap tidak bisa dijadikan opsi, gitu ya, nggak bisa dijadikan opsi. Ya tadi berarti bisnis itu untuk awal benar-benar hanya dijalankan itu. Tadi kalau memang ada produk, begitu nggak ada kosong, ya sudah. Dalam artian apa? Itu value juga itu. Makanya besok-besok pas ada cepetan. Iya, karena memang kendalanya itu salah satunya produknya itu kan komplit ya. Value komplit itu kan jumlahnya komplit tapi terbatas. Itu maksudnya. Kayaknya ada 200 item lebih mungkin. Iya, makanya gini, saya kasih tahu. Satu, bisnis itu nggak ada yang ideal. Saya selalu sampaikan ini, jangan pernah berpikir bisnis itu harus ideal. Nggak bisa bisnis itu ideal. Semuanya serba oke itu nggak bisa. Satu. Yang kedua, ini salah satu produsen gamis lagi ini, orang Kebumen aslinya, Aulia. Tahu gamis Aulia nggak? Aulia itu aslinya orang Kebumen tapi dia tinggalnya di Sidoarjo. Dia itu malah menciptakan produknya yang kosong. Jadi open 2 jam habis itu sudah kosong gitu. Tapi dia ketika mau open 2 jam dia sudah war-warnya udah lama gitu. Begitu sekarang open pembelian gitu, 2 jam habis itu. Besok orang mau pesan kesulitan lagi. Sengaja itu memang supaya apa? Supaya orang itu besok kalau ada sebenarnya harus cepetan gitu. Nah kalau belum bisa selalu ready, berarti cara promosinya bukan seperti itu. Kita lengkap tapi cepat habis gitu. Supaya mereka kalau pas numpuk jangan nunggu besok belinya sekarang gitu, mumpung masih banyak gitu. Itu yang dibangun, salah satu brand yang dibangun itu kayak dia ciptakan itu. Aulia Fashion itu 2 jam itu bisa jual itu 7.000 unit, 7.000 gamis, harganya 600 ribuan, 600-700 ribu gitu.
orang itu pikirnya itu, nah saya lama habis ini. Dan semua orang itu mikirnya begitu. Karena apa? Satu itu, yang kedua, iya dia baru misalnya lebih dari segitu. Jadi memang nggak semua kebagian. Dia fokus di situ. Jadi memang dibuat selalu habis. Value juga itu. Makanya kami lengkap, tapi cepat habis. Karena murah lengkap, murah berkualitas, mestinya cepat habis apa ready stock terus? Cepat habis. Logikanya loh. Kan begitu. Lah kalau ready stock terus orang nggak ada pilihan untuk beli sekarang. Makanya kemarin di dalam promosi kan ada namanya limit. Limit itu untuk buat orang itu belinya sekarang, nggak besok. Nah, makanya kalau sudah jelas-jelas tahu kalau sekarang stok lagi banyak dan sebentar lagi mau habis, sampaikan sama reseller. Kita lengkap, tapi cepat habis. Kalau nggak pesen sekarang, besok sudah nggak ada. Itu aja. Gitu loh. Nah, itu yang terakhir begitu strateginya. Gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri idealis. Paham? Oke ya, lanjut ya. Value produk. Nah, kalau sudah value-nya sudah jelas, marketnya siapa? Segmentasi pasarnya itu buat siapa? Buat ibu-ibu kah, umur berapa? Buat anak sekolah kah? Buat bapak-bapak? Buat pelajar? Buat mahasiswa? Nah ini harus jelas. Nggak bisa, ya buat semuanya nggak bisa, harus jelas. Untuk siapa ini? Ini misalkan roti, ini roti itu segmennya untuk siapa? Untuk semua orang, kan semua orang makan roti, bukan begitu. Mau untuk kunjungan kah atau untuk oleh-oleh seperti kalau pernah dengar ada namanya roti lapis Bogor Sangkuriang. Dia segmennya untuk apa? Untuk orang yang memang dia datang ke Bogor supaya jadi oleh-oleh, bukan untuk hantaran, bukan untuk makan harian, bukan. Segmennya jelas itu. Karena kenapa dia bikin gitu? Karena kalau akhir pekan itu orang ke Bogor itu macet, ke puncak itu macet semua, dan dia bikin brand, membuat isu selalu habis. Itu selalu habis. Dia bikin juga di Jogja itu ada namanya Pakpia Kukus Jogja itu. Itu kalau sudah jam sekian ditutup itu. Sudah habis. Ditulis gitu orang jengkel itu. Waduh, berarti laris banget. Karena dia kepingin nancepin brand itu di otak konsumen. Ini mesti enak ini karena selalu habis itu. Gitu, selalu habis. Gitu. Jadi dia memang membuat tim sendiri khusus di media sosial yang bikin heboh itu kalau barangnya cepat habis lah, orang harus antri lah, orang harus nggak boleh beli lebih dari 5 lah, gitu kan? Lo orang mau beli banyak nggak boleh, di sini nggak boleh beli banyak gitu. Ini biar semua dapat maksimal 2, maksimal 3, begitu. Padahal itu strategi marketing. Strategi supaya orang itu semakin penasaran. Gitu. Makanya kue lapis Sangkuriang itu omset setahun itu 0,5 triliun. Ya Allah. Karena gara-gara marketingnya itu, dia di Jogja bikin bakpia, di Surabaya bikin roti lapis Surabaya, gitu. Di berbagai daerah dia menyesuaikan daerahnya. Dia nggak berusaha, dia nggak mau keluar, Sangkuriang nggak boleh keluar dari Bogor, gitu. Artinya produk itu hanya boleh di Bogor dan itu nggak dipakai pengawet karena hanya 3 hari. Orang kita itu pusing-pusing bagaimana caranya biar bertahan seminggu, 2 minggu, kalau perlu seumur hidup. Lihat dia, enggak 3 hari itu harus sudah rusak. Kenapa? Karena biar orang itu semua tadi memang wah ini berarti baru mantap ini harus cepat-cepat harus. Memang itu strateginya. Itu 3 hari tak gitu. Itu layak makannya itu 3 hari, setelah itu boleh dimakan tapi kan udah gak karu-karuan gitu. Itu kayak gitu. Makanya nggak bisa. Kenapa? Karena dia diciptakan bukan untuk dijual lagi di luar Bogor. Itu. Bawa ke sini ya biasanya cuma dimakan sehari ini. Nggak bisa buat besoknya lagi, nggak bisa. Dimakan di jalan. Iya, gitu. Makanya saya pas ngisi pengajian di IPB itu, dibawain banyak banget lah. Ini makannya gimana? 3 hari harus selesai. Itu kayak gitu. Jadi
Di satu sisi itu kekurangan nggak 3 hari rusak. Iya. Ternyata jadi value nggak buat dia. Iya. Value sendiri kok. Gitu loh. Makanya dari tadi awal saya sampaikan, ketika kita melihat ada kekurangan, komunikasikan kekurangannya itu, malah dikomunikasikan bisa menjadi suatu kelebihan. Iya ini 3 hari karena semua bahannya alami. Itu kan bisa begitu jadi value kan. Gitu loh. Ini segmentasi marketnya jelas. Buat siapa? Jualannya buat siapa? Anak-anak, anak muda, milenial, atau apa, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Perjelas nih. Ya, sampai sini jelas ya lembar pertama ya. Yang ini dari perbedaan produk knowledge dan value product itu. Product knowledge itu kan penekanannya gimana? Iya. Perbedaan. Ya, kalau product knowledge itu lebih kepada manfaat produknya seperti apa. Kan misalkan ya, secara umum misalkan, semua orang tahu sabun itu untuk membersihkan badan gitu. Kan kayak gitu. Nah, value-nya apa? Value-nya kalau ini dipakai 7 hari pasti mulus gitu loh. Itu namanya value gitu loh maksudnya. Jadi product knowledge-nya ini dibuat dari bahan-bahan alami, misalkan bahannya dari ini hasil penelitian seperti ini, menurut sudah hasil tes laboratnya itu mengandung sekian persen ini dan sebagainya, itu namanya product knowledge. Itu. Jadi orang itu kalau ditanya, kenapa sabun ini apa keunggulannya? Ini anti jerawat karena di sini itu sudah mengandung sekian persen anti aging, sekian persen ini, sekian persen ini, itu namanya product knowledge. Nah, value-nya produknya di sini, wah ini bisa memuluskan hanya dalam waktu 14 hari, misalkan gitu. Itu contohnya value-nya. Karena yang lain kan juga punya itu loh maksudnya. Nah, yang lain kan ada tuh sabun jerawat itu kan ada juga. Nah, perbedaannya di situ. Udah ya, jelas ya? Nah, oke, lanjutnya ke promotion. Kalau tadi tahap persiapannya ya, preparation. Sekarang ke promosi. Promosi di situ ada information delivery. Mau kita punya produk sehebat apapun, kalau orang nggak ngerti kalau kita punya produk bagus, itu nggak bakal laku. Iya. Ya kan? Maka harus dilakukan namanya promosi. Yang mau direncanakan untuk mendeliver informasi ini, bisnis panjenengan itu dideliverkan lewat apa? Tulis di sini brosur misalkan, pamflet misalkan, WA story, update status Facebook Ad, IG dan lain sebagainya. Tuliskan di sini. Itu karena itu nanti akan kita evaluasi. Itu loh. Ini ya. Nah, information delivery-nya ini apa? Supaya orang tahu itu loh maksudnya. Paham? Nah, itu diisikan. Medianya berarti. Iya, medianya. Mau apa? Mau pakai brosur misalkan. Nah, ini nanti kalau memang di sini mau ditulis brosur, ya harus ada lampirannya, kan ikuti brosurnya. Sudah sesuai enggak dengan aturan yang kita buat kemarin? Paham nggak maksudnya? Iya. Itu. Jadi harus jelas ini information delivery-nya apa. Itu. Jelas ya? Nah, customer relationship ini di sini maksudnya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan customer. Oh, saya punya customer service yang bisa dihubungi lewat WA. Oke, bisa itu. Gitu ya, bisa seperti itu. Terus apa namanya? Saya menyelenggarakan acara misalkan pelatihan gratis. Boleh. Intinya bagaimana kita bisa kontak langsung. Relationship itu lebih ke kontak secara langsung. Kalau banner kan nggak langsung, brosur tidak langsung. Nah ini ada kontak secara langsung, baik online maupun offline. Itu misalkan bengkel kok ngadain tune up gratis, misalkan itu namanya relationship. Bangun orang jadi secara emosional terhubung. Nah, kita relationshipnya yang mau dibangun apa? Itu lewat WA, oke. Lewat apa lagi? Bakti sosial, lewat apa? Boleh silahkan. Nah, harus ada customer relationship-nya. Itu jelas? Iya. Oke.
Nah, media supportnya apa ini? Media supportnya tadi misalkan kita sudah bikin ada rencana misalkan bikin iklan gitu ya, Facebook Ads misalkan. Lalu berarti media supportnya itu perlu ini beli landing page, hosting domain, misalkan begitu. Harus beli berarti landing page atau website kan begitu medianya. HP ya butuh itu, butuh menggunakan HP, laptop dan sebagainya, media supportnya itu. Nah, ini sudah siap belum? Ketika udah bilang di sini information delivery-nya adalah iklan di media sosial, di Facebook dan sebagainya, media supportnya punya website, nggak punya gitu lah, ngapain iklan gitu, nggak usah iklan gitu. Paham? Itu loh. Media supportnya apa untuk melakukan itu? Gitu ya. Jadi kalau mau ada pamflet dan sebagainya, harus ada media supportnya. Nah, terus ketika sudah melakukan promosi ini kan ada yang setiap hari dilakukan, yang terus-menerus diulang. Nah, ya, yang setiap hari diulang itu apa? Misalkan sehari post di Facebook akun personal 100 akun, misalkan gitu. Punya paling satu ya. Satu. 10. 100 akun misalkan. Membuat pamflet harian untuk disebar di WA dan IG, misalkan begitu. Untuk apa? Jadi ada tugas harian yang dilakukan. Gitu ya. Masa cuma iklan sekali tok terus ditinggal tidur kan ya enggak. Itu ada daily activity-nya. Nah, yang setiap hari dilakukan apa? Ya Mas Supri kan monoton sudah yang dilakukan tiap hari. Itu sudah monoton. Ini pokoknya ambil data, edit, upload. Kemudian ada orang ngechat, nah sudah tinggal diurusi. Ambil data, upload, orang edit. Nah malah pakai edit itu. Ini ya. Jadi aktivitas yang setiap hari mau dilakukan dalam rangka promosi, yang saya maksud dalam rangka promosi, bukan packing produk, bukan, itu nggak ada urusannya dengan promosi ini. Goreng pisang karena saya produksi, bukan, ini terkait dengan promosi. Itu ya, baik dilakukan oleh kita ataupun oleh karyawan atau tim gitu ya. Oke, lanjut. Kos biaya. Dari semua yang sudah kita siapkan, oh saya mau bikin brosur, nanti biayanya mau berapa? Nah, biayanya mau berapa kan begitu? Nah, di sini ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu cost yang pasti. Karyawan contohnya, itu listrik contohnya, mungkin itu sudah pasti itu kan, tiap bulan segitulah kira-kira. Itu ada variable cost misalkan tadi, oh cetak brosur, mau anggaran berapa? Ini masalah kalau nggak dianggarkan sudah ditulis macam-macam, ternyata anggarannya nggak ada. Ini buat apa ini? Kalau nggak ada anggarannya itu kan? Itu fixed cost-nya itu kira-kira kalau punya tim itu memang khusus promosi ya, ini yang saya maksud ya. Ini semuanya khusus promosi. Ini karena ini kita hanya bahas promosi. Itu khusus promosi. Itu. Nah, fixed cost-nya. Gaji pun gaji staf promosi. Iya, karena ini kan kita bahasnya marketing. Nah, ini hanya khusus promosi, bukan urusan produksi apa kita urusin, enggak, itu urusannya beda lagi. Ini khusus promosi. Jadi misalkan yang kita mungkin gaji satu orang suruh bikin konten tiap hari, posting tiap hari, boleh, silakan. Itu kan ada fixed cost-nya kan. Itu listrik yang mungkin tiap hari kita pakai, boleh. Itu fixed cost-nya. Berarti kan kita harus siap ini dengan cost ini kan. Itu. Nah, variable cost itu tadi. Oh, mau iklan di Facebook Ad, mau iklan di Topet, mau iklan di mana, itu kan? Nah ini kan nggak mesti, tapi anggarkan ini, kira-kira mau menganggarkan berapa di situ, costnya mau dianggarkan berapa, siap nggak ini, kan begitu, gitu loh. Ini jelas ya?
Nah, variabel ini maksudnya kan nyetak brosur bener nggak tiap hari dilakukan kan gitu. Nah, pasang banner misalkan, bikin brosur, posting di media sosial boleh, itu ada biayanya, gitu ya, biayanya. Desain nggak bisa pesen lah, tidak sedesain kan. Nah, 25.000, gitu kan? Itu namanya variable cost karena kita bayar kalau pas kita butuh. Kalau nggak butuh ya udah. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Nah, targetnya. Nah, targetnya di sini promotion activity-nya, ya, promotion activity-nya di sini kan kita kepengen pada akhirnya itu meningkat. Ini nanti mau kita jadikan acuan untuk ke depan. Kan besok kita ketemu lagi bahas ini loh, yang sudah dipraktekkan. Iya. Nah, maksudnya ketika ini nanti promosi ini mau ditingkatkan berapa persen ini? Oh, kemarin brosurnya nyetak berapa? 100. Oke, sekarang tingkatkan misalkan menjadi 1.000. Misalkan promosi tingkatkan segitu. Facebook Ads-nya misalkan biasanya cuma 50.000, tingkatkan menjadi 200.000 per hari misalkan. Itu nggak apa-apa. Artinya ada promosi itu ditingkatkan berapa, target untuk kita bisa, karena gini, urusannya begini, kalau promosi dinaikkan, logikanya harusnya salesnya naik nggak harusnya? Naik. Kalau nggak naik, masalahnya di mana? Salah target mungkin ya, atau salah dalam. Kalau promosi dinaikkan, brosur sebar semakin banyak. Karena gini, kenapa ini perlu promotion activity ini perlu diproyeksikan? Boleh satu-satu, nggak langsung semuanya. Misalkan saya minggu ini mau fokus brosur. Promotion activity-nya adalah cetak brosur 10 kali lipat biasanya, misalkan gitu. Yeah. Sebar. Begitu kita tingkatkan 10 kali lipat. Ini salesnya kita harapannya meningkat berapa? Ya sebanding dengan peningkatan. Oke lah, kita proyeksikan 10 kali lipat gitu misalkan gitu. Padahal nggak mungkin. Ya mungkin saja sih. Yeah. Semua ada kemungkinannya, tapi berat intinya gitu. Oke, salesnya kita proyeksi meningkat. Tapi masalahnya ketika ternyata salesnya nggak naik, masalahnya di mana? Saya mau tanya dulu. Promosi ditingkatkan. Kok penjualannya, salesnya, gitu ya, tetap stagnan. Omsetnya segitu-gitu aja. Masalahnya di apa? Salah target. Mungkin Salah sasaran promosi. iya, yang disebar brosurnya lingkungan itu saja tidak meluas. Oke, satu itu terus. Iya. Apa? Yang disebar tidak sesuai dengan targetnya. Iya, terus yang lainnya lagi. Enggak cuma itu masalahnya. Salah bikin brosur. Bikin brosurnya salah bisa juga gitu. Nggak bisa bikin brosur salah itu fatal loh itu. Gitu. Oke, terus. Salah CS-nya. Oh Bisa iya. nggak salah CS-nya? Bisa. Orang Iya. sudah banyak yang ini malah slow respon. Ngopi sih, kan repot ya kan gitu. Salah di operasionalnya. Ini. Karena makanya kita harus paham ketika ini problem masalahnya gimana. Ini problem masalahnya gimana. Gitu loh. Kita analisis itu. Begitu kita analisis, oh jangan-jangan brosur ya salah. Begitu, ternyata brosur sudah bagus, sudah menarik ini, sudah promo-promonya juga sudah bagus. Kok salesnya nggak naik-naik? Oh iya betul, ini jangan-jangan gara-gara masalah segmen. Itu jualnya gratis, cebarnya biar praktis orang tempat ngumpul di mana? Sekolah, gitu kan? Jelas itu nggak masuk itu. Atau pas di Karangsari itu ada lomba burung gitu kan? Kamu jualannya apa? Itu apa kan itu? Nah ini bisa karena itu juga. Maka perlu analisis. Oh ini segmennya udah bener, brosurnya bener, semua udah bener, loh kok tetap penjualan rendah? Itu maka di sales kita
Nah, sales ini lebih sales activity ini maksudnya bukan closingnya yang saya maksud. Yang di sini yang saya tulis sales activity itu bukan closingnya, tapi layanan yang dilakukan oleh CS kita itu meningkat, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Kalau promosi meningkat, harusnya layanannya meningkat nggak? Iya. Meningkat, orang yang menghubungi tambah leadnya. Berarti Iya. leadnya nambah gitu. Iya, walaupun belum tentu closing. Karena urusan closing kan jadi omset ini. Karena urusan closing itu berarti masalah keterampilan customer service. Bisa jadi iklannya sudah bagus, segmennya sudah tepat, ya kan? Yang menghubungi sudah banyak. Salesnya meningkat, promotion activity meningkat 10%. Sales activity yang hubungi kita, itu kan, yang hubungi customer service, hubungi toko, datang ke toko sudah meningkat 10%. Ternyata omsetnya kok jepret. Tetap sama, salahnya di mana? Sudah jelas pasti customer service, sudah jelas itu. Berarti pelayan tokonya gitu loh maksudnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau salah customer service-nya, salah penjaga tokonya? Memintarkan, dicerdaskan apa ya? Pembinaan. Pembinaan. Atau pembinaan? Biasanya begitu kok. Iya. Setuju? Setuju? Nah, kalau nggak begitu gimana coba? Coba jenengan mau nggak jenengan tingkatkan iklan 10%, orang datang ke toko rame, penjualannya masih sama kayak dulu? Nggak mau. Itu loh, paham ya? Iya. Berarti omsetnya harusnya, logikanya omset juga ikut Naik. Gitu. Omset harus ikut naik. Lah problemnya lagi ketika omset naik, ini urut-urutannya masalahnya ini. Ketika omset kita naik, profit mesti naik nggak? Harusnya naik. Logikanya naik. Kalau dalam promosi belum tentu naik karena masih ada beberapa katakan untuk profitnya tadi. bonus ataupun apa gitu ya. Nah, itu. Jadi gini, banyak sekali teman-teman itu melakukan promosi rugi, merugi, jual rugi, biar rame gitu kan. Banyak yang melakukan itu. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh untuk yang sumber dananya kuat. Boleh. Kalau mau rugi. Nah, kalau untuk pemula, saya sarankan sekalipun promosi yang besar-besaran, tetap proyeksikan profit walaupun tidak besar. Itu jangan sampai promosi besar-besaran kok rugi. Itu jangan sampai. Bisa kasih contoh. Saya pernah bengkel. Saya bilang gini, dia mau melakukan promosi. Layanan bengkel sekarang servis motor berapa? Saya udah lama nggak pernah servis motor. Sekitar. Saya zaman servis motor dulu waktu masih 20.000 ya Pak. Saya nggak tahu sekarang sudah berapa gitu. Berapa sekarang? 60.000 ya? 60.000. Oke, servis motor 60. Ganti oli berapa? 5.000 sama 50 gitu. sama ganti oli ya. Bukan, ganti oli truk berapa? 50. 50. Murah. Motor ini. Nah, contoh sederhana begini. Jangan pernah promosi kok yang dipromosikan itu kok malah gratis ganti oli, itu nggak boleh. Ganti oli tetap bayar. Gitu loh. Kita boleh layanan servis gratis senilai 60.000 misalkan. Orang akan keluar 60.000, tapi kan kita cuma keluar tenaga. Tapi kita masih punya potensi profit. Begitu ini udah diservis bagus Pak, perlu ganti oli. Profit nggak kita? Profit. Maka dalam iklan, semasif apapun yang namanya iklan, tetap proyeksikan profit. Jangan sampai nggak profit. Itu. Makanya saya nggak setuju kok apa promosi bagi-bagi produk apa rugi itu. Sayang itu kalau yang seperti itu. Itu. Kalau yang sistem Grab Car itu gimana? Ya itu kan tadi boleh yang seperti itu karena dia itu mau merebut dia mendidik pasar dulu. Dulu waktu awal kan didik pasar dia. Orang belum terbiasa online kan. Dia didik pasar dulu, dia kasih orang sudah terbiasa,
sudah habitnya sudah terbentuk, kebiasaannya terbentuk, enak tinggal pencet, akan datang, tinggal pencet ini datang. Begitu itu sudah terbentuk, dia akan kembali lagi. Sekarang mana bonus-bonusnya udah pada hilang semua, ya kan? Itu loh maksudnya. Nah, bagi yang seperti itu boleh karena dia punya duit yang kuat. Lah kalau kita mau ikut itu bakar duitnya belum selesai, kita misalnya udah tutup gitu. Sudah kebakar duluan. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, maka targetnya omsetnya naik. Omset belum tentu kalau omset naik itu kalau tadi yang ternyata promosinya jual rugi malah nggak profit. Nah, maka pastikan profit ya. Nah, target profitnya mau berapa itu karena nanti ini kita evaluasi di 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Ini kertas ini kita evaluasi dengan kertas yang baru ini. Nah, bisa jadi yang bulan ini kita sekarang tulis brosur itu mau sukses, ternyata enggak. Berarti kan bulan depan kita udah enggak tulis brosur lagi mungkin. Iya. Atau kalau ternyata brosur bagus, begitu saya naikkan brosurnya 10 kali lipat, ternyata omset naik 20%, misalkan begitu. Wah, ternyata naik 20%, berarti kalau saya mau peningkatan 100%, berarti saya cetak brosurnya 5 kali lipat lebih baik dari sekarang. Sederhananya begitu pikirannya. Paham nggak maksudnya? Iya. Karena apa? Karena kita punya data, kita bisa mikir. Kalau cuma kira-kira, kalau kadang nge-print biasa gitu. Berarti kita nggak ada ukurannya, kita mau memutuskan gimana coba. Paham nggak maksudnya? Paham. Gitu ya. Nah, profit. Nah, ini kembali ke profit. Profit itu keuntungan yang tertulis. Keuntungan yang tertulis. Itu profit. Nah, profit ini kita proyeksikan mau naik berapa persen dengan misal kayak tadi brosur cetak sekian ribu, 10 kali lipat atau sekian ribu, mau menghasilkan sales activity berapa, omsetnya naik berapa, profitnya naik berapa. Ini kalau angka sekarang kan baru kira-kira. Iya kira-kira. Ini nanti kalau udah jalan kedua, ketiga kali, itu kita sudah gak kira-kira lagi angkanya, karena kita sudah tahu gitu loh maksudnya. Ini karena pertama, makanya kita masih angka khayalan gitu. Kalau sudah praktek kan sudah angka beneran. Iya. Itu loh maksudnya. Wah, ini jelas ini kalau brosur sekian terjual sekian berarti saya harus begini. Sudah ada angkanya. Jadi ini sejarah marketingnya jangan hilang besok dikumpulin. Karena ini menunjukkan hal-hal yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Nah, profit tadi, profit itu keuntungan yang masih ditulis. Karena kadang-kadang ya saya beli ya, tapi bayarnya besok. Nah, itu profit itu, tapi bayarnya minggu depan. Nah, itu kan namanya profit. Tapi duitnya sudah ada belum? Belum ada. Nah, maka harapannya profit itu menghasilkan cash itu tadi. Ini ya. Iya. Sampai sini harapannya cashnya naik berapa? Gitu. Banyak. Kan begitu. Ngawur misalkan buat tinggi, ya silakan nggak apa-apa karena ketika ini nanti dipraktekkan minggu depan data akan berbicara. Gitu loh. Brosur naikkan 10 kali lipat, penghasilan naik 100%, silakan tulis. Kita buktikan itu. Gitu loh. Karena data ini kan belum punya data semua masalahnya. Kita punya data toh. Nah, sekarang kita mulai pakai data. Ada pertanyaan apa? Gampang kan? PR-nya kan tinggal begini dong ini. Isi, gitu kan? Tapi kadang nyampe rumah bingung tadi. Kayak kemarin PSPR pertama itu ya, yang tabel tangible intangible ya. Pas di kelas ini ada gambaran dan mudah. Tapi begitu garap di rumah hilang kabeh. Harus di video. Berarti ini perlu sering ketemu. Berarti hanya perlu sering ketemu. Itu jadi memang ini tak buat simple, maksudnya supaya kita setiap pertemuan itu bukan cara masuk itu bukan ajang curhat bisnisnya masing-masing, tapi langsung ke analisis gitu. Itu lah. Jadi nggak harus belayang ngobrol kemana-mana gitu. Ini
Kita kerangkanya pokoknya apa yang Anda miliki, apa yang direncanakan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, tinggal evaluasi. Jadi cara ketemuan itu orang butuh waktu berpanjang-panjang sampai seharian, tapi jelas. Nek nganti kosong ya wis gue murah tak bahas mau kosong. Bener kosong batal jelas. Iya. Ini untuk berarti pengisian ini terus nanti bagaimana mengolah ini khusus untuk yang semua termasuk anggota yang panjenengan. Oh. Semua itu semua kita sampaikan. Semua. Iya, makanya ini dikumpulkan dulu, baru nanti sampaikan itu. Nah nanti pertemuan lagi boleh, nanti pertemuan lagi dengan bawa itu tugas ini punya teman-teman ini. Termasuk permasalahan misalnya ada yang nanya kita juga belum paham gitu kan. Tidak apa-apa, ditanyakan aja di pertemuan berikut. Misalkan nih, tak kasih biar clear aja lah ya. Ini seminggu ngisi ini cukup nggak? Cukup, insya Allah sangat cukup ya. Okay. Berarti ahad depan, minggu depan kita ketemu lagi. Khusus untuk ketua kelompok membawa tugas yang sudah dikerjakan oleh anggotanya. Setiap Sabtu ya. Oh. Gitu. Setiap Sabtu. Cocok lah. Tenang, perwakilan bisa lah. Itu loh. Karena kalau bisa makili. karena kalau sudah ada ini, sudah ada data kayak ini kan enak kita. Gitu loh. Value lo kosong mau ngapain ini gitu kan? Isi dulu nggak bisa dibahas, kita nggak bisa lanjut. Iya. Gitu. Nah kalau value kosong, terus yang mau dipromosikan apanya? Kan begitu loh. Yang mau dibikin brosur apanya kan gitu. Karena ini semua keterkaitan satu dengan yang lainnya itu. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, jadi kita bahasnya cepet. Kalau nggak ada panduan kayak gini, kita bingung ambil uang curhat sendiri. Satu orang nanti 1 jam. Sampai di hari ya. Berarti ini nanti polanya setelah selesai ini masing-masing kelompok harus ngumpul untuk menyampaikan ini sih ya. Ya, nah seminggu berikutnya Sebelum kumpul ini kelompok harus sudah. Iya. Iya. Gini, Jadi tugasnya Pak Turyono itu nanti ngajari yang lain. saya sampaikan ini bukan sekedar kejar-kejaran materi. Kita sebenarnya sudah siapkan 4 materi besar buat teman-teman. Yang pertama kan marketing. Saya sampaikan Mas Adit, Mas, ini kita bukan sekedar kejar-kejaran menyelesaikan materi. Kita kepengen ada hasilnya yang real. Betul. Kalau marketing belum clear, nggak usah lanjut yang lain. Ini beresin dulu itu loh maksudnya. Loh Iya. ngapain kalau cuma mau kejar-kejaran materi, udah lah nonton video tutorial selesai. Itu loh maksudnya. Ini kan benar-benar harus dikerjakan real gitu Iya. maksudnya. Nah, maka kalau ini udah benar-benar dikerjakan, kita lanjutkan. Itu kalau ini nggak dikerjakan, ya nggak bakal lanjut. Pokoknya ini dikerjakan, apapun hasilnya. Artinya gini, ini kan secara tulisan. Ya. Nanti kita dan kelompok itu kan action kita dengan ini sudah. Iya. Makanya ini kan satu ini, makanya ada tulis tanggalnya ini, date-nya. Besok kita ketemu lagi, evaluasi. Pas evaluasi itu bikin gini lagi nih. Karena apa? Karena yang kita bikin kemarin belum tentu efektif, atau sudah efektif perlu ditingkatkan. Betul. Value-nya mungkin ada yang berubah. Yang kita anggap value ternyata setelah dianalisis bukan value. Itu misalkan begitu, ternyata bukan lah, kok malah ini yang kita angkat-angkat. Gitu loh. Nah, makanya hasil evaluasi ini nanti lembar ini di pertemuan berikut kita tulis lagi. Gitu loh. Kita tulis bikin kayak gini lagi itu untuk evaluasi. Itu loh. Untuk evaluasi lagi. Terus seperti itu. Update terus ya, Dad, berarti ya? Iya kan? Bisnis kan harus update. Iya. Segera dan berhasil update. Update dari kepala. Ini menanyakan tentang yang kemarin itu juga tentang tugas yang kemarin itu kan ini tidak apa-apa kan ya? Itu tentang value market dan value product gitu kan. Itu terkadang kita masih apa ya bingung di situ gitu kan. Value market misalnya apa sih value market kita misalnya bonus 3 misalnya gitu kan. Tapi ada yang value product itu menjadi value market misalnya gini. Bahwasanya itu memberikan satu kelebihan tadi gitu kan. Itu terkadang dimasukkan ke value product market karena
karena susah untuk katakan kita tidak bisa kalau memberikan bonus belum bisa. Itu bisa nggak masuk gitu? Ini itu kan hanya pembagian. Sebenarnya yang terpenting punya value nggak? Gitu loh. Makanya di sini nggak tak bisa-bisa ini. Pokoknya value-nya apa? Jadi memang value sih betul tadi ada misalkan dari sisi marketingnya. Cuman marketing itu kan untuk kita, gitu loh maksudnya. Kalau konsumen kan terimanya produknya, itu loh maksudnya. Dari produknya, dari marketingnya, dari layanannya kan begitu. Nah dari layanan kan 3 itu kan value ya. Nah marketing, produk, layanan. Nah, maka ini buat kita ini buat kita. Buat kita artinya kalau kita bisa dalam komunikasi kita kepada customer, kepada konsumen gitu ya, kepada konsumen itu bisa misalkan nggak harus selalu dalam bentuk disampaikan, misalkan fast respon misalkan, fast respon layanan cepat, dikomplain gampang apa, itu sebenarnya nggak harus kita komunikasikan, asal dilakoni itu sudah mereka sudah jadi value sendiri itu. Paham nggak maksudnya? Itu loh. Ditulis malah dikomplain. Katanya fast respon. Gitu loh kan? Itu. Tapi buat kita ditulis. Buat kita loh maksudnya. Buat kita ditulis, tapi buat customer nggak harus semuanya itu dikomunikasikan gitu loh. Itu ya. Jadi mau itu value di marketingnya, mau di layanannya, mau di apa, pokoknya penting kita harus punya value-nya itu harus jelas. Itu menggunakan 100% gula. Iya ya. Produk ya, produk. Value produk. Oh ya produk. Itu. Jadi memang kayak misalkan tempat lebih luas, lebih ini itu juga nggak harus selalu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan atau omongan gitu. Jadi ketika mereka datang, value-nya dirasakan gitu loh. Gitu, orangnya ramah semua misalkan. Itu namanya kan nggak dikomunikasikan. Kami jamin pelayan kami ramah, ternyata enggak itu. Jadi value yang di luar ekspektasi jatuhnya malah. Iya tadi makanya kan value itu ada yang perlu untuk dikomunikasikan, ada yang perlu untuk dirasakan langsung kan ya gitu. Ini. Dan harus ada yang dikomunikasikan, nggak boleh tidak dikomunikasikan itu. Biar nyoba dulu kan ya nggak mau kalau nggak ada yang jelas gitu. Nah makanya tadi value produk harus jelas apa supaya nanti bikin brosur dan lain sebagainya kan sudah bingung aja. Kan tinggal bongkar pasang pakai ini gimana ya, kan gitu. Bikin judulnya dan lain sebagainya. Gitu. Dropship value-nya apa ya? Fast respon. Dropship value. Kalau untuk ini kan, ini target kan bukan promosi aja ya. Artinya target di aktivitas kita dengan customer kan. Target yang ini. Target ini kita Terakhir. Artinya bukan pada saat dipromosi tapi memang target kita ini sudah mengeluarkan kos gini, mau apa itu, mau dapat apa ya, cuman yang penting promosi lah gitu kan enggak. Kita kan mau ada target peningkatannya berapa persen kan gitu. 15%. Iya, nah begitu ternyata menurut pendapat kita perkiraan kalau iklan dinaikkan 10 kali lipat harapannya penjualan naik 15%. Ternyata dinaikkan 10 kali lipat setelah kita jalani itu naiknya cuma 5%. Berarti besok kita bikin ini kira-kira promosinya naikkan berapa persen? 3 kali lipat supaya bisa 15% kan begitu. Iya. Itu loh maksudnya. Jadi kita jelas gitu, berarti naikkan, berarti perlu ditambah lagi nih 3 kali lipat lebih banyak supaya tercapai 15%. Gitu. Nah kalau kita semuanya serba kira-kira, nggak ada ini nggak ada panduan ini. Kira-kira kita mau ngomong apa ini? Nanti bolak-balik terus ini.
ini sudah bahas ini di sini, sudah bahas promosi di sini, baru bahas value di sini, bahas segmen market di sini, nggak selesai. Itu loh. Iya. Makanya saya buat seperti ini supaya kita itu singkat, padat, jelas, gitu kan. Itu. Terukur ya tadi ya. Iya, dan Ada ukurannya lah ya. evaluasinya jelas. By data. Kalau ini kan maaf mungkin ini kalau kita langsung berhubungan dengan katakan misalnya tadi sifatnya ke konsumen ya. Ya. Kalau misalnya kayak saya ini kan penjualan ke pabrik gitu ya. Mereka sudah menentukan harga sendiri, kualitas mereka juga harus mereka pembayaran juga harus mengikuti mereka itu bagaimana? Iya sudah, berarti kayak tadi yang saya sampaikan, modeling bisnis itu kan tadi ada dua itu. Kalau sudah milih yang jalan begitu, ikutilah itu permainannya. Kenali resikonya ya. Itu kan begitu lah. Makanya itu tadi mau bisnis yang kita kendalikan sendiri, apa bisnis yang kita gantungkan nasib kita ke orang lain. Kalau sudah milih nasib bisnis kita di tangan orang lain, ya sudah ikuti. Apa? Kamu gedean. Iya. Gitu. Tapi kan kalau untuk ini misalnya profit gitu kan, saya mau iklan itu kan pabrik kalau mau ya harga sekian kita pembayaran cash atau tempo dengan harga sekian kan gitu. Tadi semua bisnis boleh, cuman setiap bisnis ada resikonya masing-masing. Kalau sudah resikonya seperti itu ya tinggal ikuti. Memang makanya kalau memang kita itu akhirnya cukup punya dana, ya bangun yang benar-benar bisnis, yang milik kita sendiri, yang keputusannya di tangan kita. Kalau untuk batu loncatan dan lain sebagainya nggak apa-apa, gitu. Bahkan nggak batu loncatan selamanya pun nggak masalah selama itu masuk, tapi kan tetap kita harus punya pegangan yang lain. Terus fundamental seperti apa yang harus kita miliki misalnya ini kan. Tadi kita sebenarnya jenuh dengan sistem itu gitu. Saya kepengen Tapi simpati. ya mas, ya, tapi kemerdekaan kayak kata tadi kemerdekaan kita itu Tergadaikan. Terkadang kita juga masih mampu apa enggak ya. Nah itu butuh kekuatan mental gitu. Karena kita sudah merasa nyaman dengan supply. Contoh gini, saya dulu waktu dari